Oke, terima kasih untuk teman-teman As Project, dan kini sudah tersambung bersama kita Bang Ahok. Apa kabar Bang Ahok? Sebagai pengulas dari penyambung lidah untuk banyak mungkin tempat buang-buangan dihimbau datang dijauhi. Nah, tapi ya karena kegiatan ini saya nilai luar biasa, apalagi tentang apa ya, yang dimulakan tentang toleransi ini sangat luar biasa. Jadi mungkin di tempat-tempat yang namanya cagar budaya yang ada, seperti kalau di Jogja ada namanya UIN dan Kalijaga yang belum pernah melakukan seperti ini, mungkin dan UIN lainnya. Ini UIN Sultan Taha yang luar biasa, kita sangat mengapresiasi ini. Itu yang saya menjerumuskan diri dalam kegiatan dan mencoba merangkul kawan-kawan yang lain. Ya, semoga ini menjadi sebuah inovasi dan menjadi role model untuk win-win yang lain di seluruh Nusantara. Dan ya, kalau saya secara pribadi, jelas nanti saya memang mencurahkan energi dan pikiran untuk kegiatan ini supaya dikemas memang luar biasa, dan kalau bisa memang menjadi acara kegiatan menjadi selalu ada continuity, selalu berkesinambungan dan menjadi nilai jual supaya ada outcome untuk masyarakat, ya, masyarakat. Nah, mungkin ini lagi dalam masa pandemi, mungkin kita juga tidak begitu ini ya, bagaimana orang bisa datang. Tapi mungkin tahun depan kegiatan ini bisa berkelanjutan dan selalu disupport oleh ini, dan kalau memang ini bisa disupport sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa tidak? Nah, apalagi ada program yang namanya Kampus Merdeka, kan? Nah, ini sangat luar biasa kegiatan ini. Dan ini yang membuat saya tertarik. Saya sangat tertarik untuk ikut terjun langsung, ya, mencoba kita desain panggung, tata panggung, lighting dan segala macam nantinya. bagaimana bahwa kegiatan ini tidak main-main. Kegiatan ini memang standar. Kalau rencana saya ya standar memang di standar nasional kegiatan ini. Kalau berkelanjutan ini menjadi standar internasional, menjadi trigger untuk orang-orang lain. Mungkin itu dulu Bang Tuang. Terima kasih. Oke Bang Ahok, ini kemudian mengangkat soal festival ini, kan mengangkat satu soal toleransi, yang kedua soal budaya, yang ketiga soal seni, lalu juga ini menyangkut dengan budaya Islam yang juga coba diangkat juga di sana, mengkolaborasikan segala sesuatunya gitu kan. Ya. Gimana? Apa tuh ya Bang Ahok sebagai salah satu pegiat candi juga ya, yang kemudian saya sudah tahu bahwa Bang Ahok kemudian dibilang gila gara-gara mengurusi Candi Moro Jambi, tapi hari ini sudah orang yang ya sudah terbukti gilanya setengah-setengah aja gitu ya. Gimana Bang Ahok? Seperti apa Abang kemudian memproyeksikan seberapa penting kegiatan seperti ini untuk dilakukan di sekitar Candi Moro Jambi yang kita tahu bahwa itu menjadi pusat peradaban di masa dulu. Ya, ini sangat penting ya, apalagi kita bicara tentang kebudayaan. Jadi apalagi di zaman era-era sekarang, kalau saya bilang dan kawan-kawan bilang itu banyak penatik sumbu pendek, gampang terbakar ya. Nah, jadi kita ini adalah dulu nenek-nenek moyang kita ini kan dulu memang orang-orang yang
tidak membicarakan apa yang sekarang disebut wah ini aliran itu agama A, agama B, nggak ada. Makanya konsepnya Bung Karno itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Dan ini salah satu bukti anak muda sekarang bahwa membuktikan bahwa kebinekaan itu masih ada loh. Jadi nggak selama ini mereka orang-orang selama ini kalau saya bilang kebinekaan itu sudah menjadi hal yang tabu. Ya. Dan ini saya sangat luar biasa untuk apalagi Pak Ridwan dan Ibu Firly ini membangkitkan bahwa membuktikan bahwa kebinekaan itu ada loh dan nyata. Nah, bahwa inilah bangsa kita dulu. Ya nggak ada yang namanya ini yang namanya apalagi kita bicara seni, ini seninya orang Islam, ini Buddha, kalau nggak ada lagi itu. Yang namanya seni ya adalah sebuah pikiran dan sebuah karya. Dan ini perlu kita tunjukkan. Nah, dan di create sebuah program yang seperti ini. Ya kalau bisa nanti ya itu tadi harapannya ya selalu dibangkitkan terus. Digaungkan terus kebinekaan ini luar karena kita kebinekaan itu di anak-anak muda itu mulai mengikis kalau saya bilang. Nah, ini perlu kita bangkitkan lagi pelan-pelan. Luar biasa. Pak Ridwan, Bu Firly, nanti saya kalau bisa kita makan-makan ya, dibicarakan tentang kebinekaan. Oke, Bang Ahok luar biasa rasanya Bang Ahok. Iya. Satu lagi Bang, satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Bang Ahok. Ya, bagaimana apa yang benar nanti? Kalau Bang sendiri, apa yang paling ingin ditonjolkan dari festival ini nanti? Iya, yang pengen saya tonjolkan bahwa ya namanya budaya itu universal ya. Di budaya itu universal, di dalamnya ada kesenian dan segala macam. Dan ini kita tunjukkan bahwa yang namanya ini periodisasinya kesenian berkembang di masa Islam, ini kesenian periodisasi berkembang di agama Buddha, ya itu dalam satu rangkaian yang dibungkus oleh namanya kebinekaan. Jadi tidak ada lagi ini ada misalkan ada pertunjukan ini khusus Islam loh, nggak boleh ada yang lain. Ini pertunjukan Buddha loh, nggak ada yang lain. Sekarang itu nggak ada seperti itu lagi, apalagi di masa lalu nggak ada. Wayang itu kalau kita bicara misalnya wayang, seni wayang, apakah itu ininya Muslim nggak? Itu jauh sebelumnya ceritanya tentang Rawana segala macam. Dinikmatin kan? Nah ini harapannya supaya kegiatan ini tidak lagi ada pengotakan-pengotakan. Ya, nggak ada lagi pengotakan-pengotakan. Kita tidak lagi bicara agama A, agama B, tapi ini adalah sebuah kebudayaan Nusantara dulu. Dan kita sekarang berkegiatan di sebuah peninggalan sebuah karya Adiluhung Mahakarya. Nah ini ya tidak lagi ini dulu Mbak Buddha, nggak ada lagi. Makanya ini yang dicetuskan oleh Pak Agus bahwa Muara Jambi ini dijadikan sebagai ruang inklusif. Ya silakan berkarya di dalam kawasan ini. Tapi tetap dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Seperti itu, Bang Suwan. Oke, terima kasih Bang Ahok. Satu lagi nih dari Fikar. Fikar mewakili komunitas yang ada di Kota Jambi. Fikar juga project. Oke, Fikar, gimana teman-teman dari Kota Jambi akan berkolaborasi dengan teman-teman di Muara Jambi? Apa yang sudah dipersiapkan? Yang jelas kan latihan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari karena ini kan acaranya cukup megah ya. Saya juga pribadi sangat bangga gitu masuk dalam proyek ini karena banyak nih musisi dari Jambi ya. Dari kami as project untuk mewakili dari Kota Jambi. Ya, saya sangat bangga. Insya Allah bakalan sukseskan sampai akhir. Semoga yang lain pada datang banyak yang nontonnya lebih support pasti. Oke, yang diharapkan dari festival ini apa sih? Sehingga mau ikut nyemplung ke dalamnya gitu. Karena kan intinya gini, ini kan lebih kalau kita programnya mengatakan sebenarnya lebih umumnya adalah volunteer. Kita siap untuk tidak dibayar untuk kesenian gitu ya nggak sih? Apa ya Bapaknya Bang? Bang Rawi.
karena ini untuk pengalaman kami juga tempatnya yang mungkin nanti agak megah pasti bagus. Itu pengalaman bagi kami juga, walaupun masalah kata Mas Raul tadi, walaupun nggak dibayar tetap harus support karena saya bagian dari ini juga, Win juga saya kan bekerja di sini. Anak itunya punya Ribuan. Berarti ada rasa takut juga. Jadi saya harus ini siap mensupport bos gitu kan. Siap mensupport pasti. Oke, tapi pada intinya sih bahwa karena kita punya hati untuk seni. Kalau nggak punya hati untuk seni, mau nggak mau masih banyak alasan mengatakan tidak. Bahwa kita berkesenian juga bukan soal uang, tapi berkesenian adalah soal bagaimana berekspresi ya. Hati juga pasti. Kalau itu rencana nampilin apa aja nanti? Mungkin karena kami ini band, ya mungkin band lah gitu. Oke. Band. Oke, Tribuners itu tadi sangat banyak penampilan yang akan ada di Festival Candi Morojondo, Festival Seni Budaya ya. Seni dan budaya. Festival Seni dan Budaya. Maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Festival Seni dan Budaya. Itu akan ada di tanggal 20, saya mau coba mereview lagi. Itu 25 sampai 28. Ada seni tari, seni rupa, seni pertunjukan, ada kaligrafi dan semuanya. Intinya ini adalah acara yang menarik yang kemudian bagi kalian Tribuners semuanya yang pengen menikmatinya, dan saya mengatakan saya kalau tidak dinikmati langsung di lokasi Candi Morojondo. Yang punya anak juga akan bisa ikut bawa anaknya karena akan ada apa ya? Ada dongeng. Dongeng. Jarang. Ketawa nggak pernah dengar dongeng masa kecil ini. Kayak pakai dongeng masa kecilnya. Nggak pakai dongeng. Misteri. Jadi itu tadi akan intinya adalah bahwa ini akan sangat menarik bagi usia anak sampai yang dewasa, sampai yang tua juga. Semua kalangan, semua kelompok akan menarik. Bahwa itu sekali lagi tadi ini kita di sini bicara tentang bagaimana mengangkat seni, juga bicara soal toleransi, bicara soal kebudayaan, bicara soal peninggalan yang maha dahsyat di bumi Swastika. Tadi Bang Ahad tadi sudah luar biasa rasa politiknya tadi. Saya luar biasa. Oke, kita akan masuk ke closing statement ya. Yang kemudian coba saya mulai dari Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, apa yang kemudian menjadi sekalian closing statementnya, apa yang menjadi harapan Abang untuk kesuksesan acara yang tinggal 4 minggu lagi? Baik, terima kasih Pak Suang. Jadi memang yang ada dalam pikiran kami bagaimana usaha sampai titik maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kami melakukan usaha yang begitu kerasnya, latihan di sana sini, dan kita juga pantau kegiatan masing-masing komunitas. Mereka men-share, kami sedang latih di sini, kami sedang latih di sini. Artinya dalam pikiran sederhana saya, mudah-mudahan ini insya Allah acara berjalan sukses. Karena mereka semuanya cukup serius, bahkan sangat serius untuk mempersiapkan ini semua. Dan juga harapan saya semoga masyarakat Jambi dan juga masyarakat nasional Indonesia bisa menyaksikan ini, baik itu secara langsung maupun juga melalui laporan online ya. Jadi semua bisa menikmati itu semua. Dan apa yang kita suguhkan, apa yang kita tampilkan ini bukan semata-mata untuk entertain pribadi atau kami mewakili dari kelompok-kelompok komunitas yang ada, tapi kami ingin memperlihatkan bahwa ini loh kita punya ini, kita punya budaya seperti ini, kita punya seni seperti ini. Nah, dan orang biar juga, oh ya di Jambi ternyata luar biasa ya. Karena kadang-kadang yang kita lihat sebelum ini adalah tampilan kita cuma satu, tampil sendiri, tampil sendiri. Dan begitu ini menjadi suatu gebrakan kegiatan yang lebaran kan itu sangat luar biasa itu saya pikir. Nah, mudah-mudahan bisa membuka mata masyarakat Jambi yang mungkin lupa dan juga lebih membuka mata masyarakat nasional lagi, bahkan dunia. Dan itu harapan kami. Mudah.
Oke, Ibu Kesli. Dari saya. Ya. Kebetulan saya mau menyampaikan juga di kesempatan ini bahwa kegiatan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh warga Jambi dan sekitarnya saja, karena besok kita akan live juga via YouTube, Instagram, Facebook, dan juga kita sediakan link Zoom-nya juga. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sedang menyaksikan sekarang, kebetulan posisinya tidak di Jambi, itu bisa menyaksikan kegiatan ini juga. Karena kita bakal live seperti kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan bersama Pak Ridwan, kita akan gaungkan ini secara nasional, jadi semua bisa melihat kegiatan ini insya Allah. Iya. Kalau tidak ada halangan sinyal, Iya. Ibu Jambi juga akan live sebenarnya dari sana. Tapi kalau ada halangan sinyal, Terima kasih Pak Timur. Oke, Pak Agus, minta tolong Pak Agus closing statement-nya. Saya sih sudah menangkap banyak hal dari Pak Agus, termasuk juga dorongannya. Tapi sebelum closing statement, Pak Agus, kalian nanti closing statement-nya, dukungan apa yang dilakukan oleh BPJB, oleh BPJB untuk kegiatan ini dan sekalian terus diikuti dengan closing statement Pak Agus. Ya, terima kasih Mas. Jadi BPJB ya mendukung apa ya, karena kita berkomitmen mendukung kegiatan ini dan mengembangkan terus kreasi-kreasi yang digagas oleh Piaud, UIN, Sultan Taha dan para komunitas masyarakat yang ada di kawasan Cagar Budaya ini. Tentu segala daya optimal mungkin lah kalau kami bisa mendukung, kami dukung, terutama adalah penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan event festival ini sendiri ya, baik itu panggung misalkan ya, kemudian juga bagaimana artiknya, kemudian bagaimana juga dukungan tempat misalkan pameran ya, pameran seni lukis ya atau visual yang lain, kemudian juga pemutaran film yang komunitas yang kami juga punya, kebetulan punya mobil film keliling atau bioling ya, nanti kita bisa hadirkan ya, dan bahkan nanti kami juga memberikan dukungan-dukungan bagaimana pada waktu festival ini juga bisa meriah, artinya namanya festival juga bisa dilihat oleh masyarakat, bisa ditonton sehingga masyarakat juga tidak sekedar menonton tapi juga menjadi tuntunan ya apa yang digagas kita semua ini, baik nanti secara luring maupun daring kalau bisa ya. Kalau secara luring memang atau menonton langsung memang kita saat ini masih masa menghadapi pandemi, tentu nanti kita akan ikuti protokol kesehatan COVID-19 dan kalau bisa juga nanti kita rekam secara virtual sehingga bisa disaksikan di berbagai media, tidak harus datang langsung. Nah, dukungan-dukungan ini sedang kami siapkan dan sudah berjalan ya, seperti untuk tata panggung kita sudah mulai bekerja sebulan yang lalu ya. Jadi untuk tata panggung pun juga sudah siap ya. Kemudian juga untuk tempat nanti ruang pameran ya. Nah itu kan juga sudah kita siapkan dari modelnya knockdown ya. Begitu nanti kita pasang. Nah penyiapannya sudah berjalan sampai sekarang. Dan tinggal nanti adalah kita merapikan lagi ya, istilahnya konsolidasi dari para penggagas, kemudian nanti siapa yang tampil, kita kumpul bareng-bareng rencananya dalam minggu ini untuk merapikan kegiatan festival nanti. Dan kalau perlu nanti pun juga ada gladi bersihnya ya, supaya nanti kegiatan yang pertama kali ini tentu masih banyak lubang-lubangnya, tetapi kita tidak perlu khawatir, namanya kegiatan pasti ada ini itu. Yang penting semangatnya dulu, semangatnya jalan, infrastrukturnya kita sediakan, sehingga nanti ini bisa menjadi model festival-festival kerjasama antara universitas, komunitas, juga kami institusi kami yang melakukan pelestarian cagar budaya. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Semangatnya tadi adalah lakukan dulu, bahwa ada kekurangan nanti kita lihat di sana. Oke, Tribuners, untuk menutup kegiatan ini kita sudah sampai di puncak dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak dan inilah persembahan penutup dari As Project. Silakan mau 2 lagu sampai 10 lagu juga tidak apa-apa. Spesial ya buat Tribuners semua ada di rumah,
suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekati dia, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Kita menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta. Terasa